Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak dan Ibu Asesor. Perkenalkan, saya Irma Maria Lonto, Sarjana Sastra, Magister Humaniora. Saya dosen tetap di program studi Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT TPT, khususnya pada aspek pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah semantics. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 di program studi Sastra Inggris dengan bobot 2 SKS. Proses pembelajaran dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan yang terbagi menjadi 14 kali pertemuan untuk kegiatan belajar mengajar, lecturing, and discussion. 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester. Mata kuliah semantics merupakan cabang linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa secara ilmiah. Mata kuliah ini dibentuk untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman teoritis dan analitis mengenai bagaimana makna dikonstruksi, diinterpretasikan, dan dihubungkan dalam struktur bahasa. Mata kuliah ini dirancang untuk mengembangkan pemahaman mahasiswa mengenai jenis-jenis makna konseptual, konotatif, kolotatif, afektif, sosial, dan lain-lain. Hubungan makna atau relasi leksikal, sinonimi, antonimi, hiponimi, polisemi, homonimi, peran tematis, dan makna pada tingkat kalimat, serta analisis komponen makna atau komponensial analisis. Mata kuliah ini sangat penting dan wajib karena merupakan fondasi krusial bagi mahasiswa sastra Inggris untuk dapat menganalisis teks sastra maupun non-sastra secara kritis, serta mengalami pembentukan makna yang melandasi kajian linguistik tingkat lanjut seperti pragmatics dan diskurs analisis. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan memadukan metode lecture, discussion, and problem-based learning. Metode ini berfokus pada penguasaan konsep teori linguistik yang diimbangi dengan latihan analisis makna secara nyata melalui teknik-teknik pengajaran sebagai berikut: conceptual explanations and illustrative examples. Saya memberikan penjelasan teoritis beserta contoh kasus pemaknaan dalam bahasa Inggris otentik untuk mempermudah visualisasi konsep, lexical and sentence, semantic analysis drill. Mahasiswa diajak melakukan beda kasus secara langsung terhadap kata, frasa, atau kalimat guna mengidentifikasi relasi leksikal dan ambiguitas makna. Mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan fenomena perubahan atau pergeseran makna pada teks media massa atau iklan atau puisi, class presentations, and peer feedback. Mahasiswa mendemonstrasikan hasil analisis kelompoknya di depan kelas dan mendiskusikannya bersama rekan sekelas. Penugasan mandiri dan kelompok. Analisis teks leksikal. Mahasiswa diberikan korpus kalimat atau teks pendek untuk mengklasifikasikan tipe-tipe makna dan relasi kata. Mini resource atau project. Mahasiswa diminta memilih sebuah karya sastra singkat atau teks berita, lalu menyusun analisis semantik sederhana berdasarkan teori yang telah dipelajari. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dari mata kuliah semantics ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membedakan jenis-jenis makna leksikal serta makna pada simbol yang tepat. Mahasiswa
mampu menganalisis hubungan antar kata, sinonimi, antonimi, hiponimi, dan lain-lain, dan fenomena ambiguitas dalam teks. Mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep semantik untuk membedah teks sastra maupun wacana publik secara kritis. Mahasiswa mampu menyajikan hasil analisis linguistik secara sistematis baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selanjutnya, penilaian atau evaluasi untuk mengukur pencapaian target pembelajaran dilakukan secara objektif dan berkesinambungan melalui proses pembelajaran harian serta ujian resmi dengan bobot penentuan sebagai berikut: kehadiran 20%, etika 15%, tugas dan proyek analisis 20%, serta ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 35%. Seluruh proses penilaian dilakukan secara transparan, di mana rekapitulasi nilai dan umpan balik diinformasikan secara terbuka kepada mahasiswa. Demikianlah gambaran singkat mengenai mata kuliah semantik yang saya ampu. Selanjutnya, saya mempersembahkan cuplikan video proses pembelajaran secara tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. 3. Okay, good morning everyone. Thank you very much for coming in my class. And then I would like to teach you about my subjects of semantics. Now, I would like to give you the new topic in our discussion about the symbol and reference. But before that, we open the class with prayer. One of you is coming up before the class and then give us the praise. Thank you, Leo. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena atas dukungan dan pemerintahanmu dan semua bisa diberikan kepada kami bersama. Ya Tuhan, semoga kami akan melanjutkan tugas kami dan melakukan aktivitas kami ketika tidak berarti itu yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Leo. Now, please look at the materials. We have to know about the topics symbols and paragraphs. What is a symbol? Maybe one of the students coming into the class and then you can read his meanings symbols. Maybe coming for the class please. And then you can read the symbols. Please come in. You just read these symbols. Come in for the class. Let's stay here. A symbol is something which we use to represent another thing. It might be pictures, spoken or written word, anything we use conventionally or the purpose. The thing that the symbol identifies is the reference. It may sometimes be an object in the physical world. Thank you, Vinny. Please sit down. And then now we are discussing about the topic symbol and reference. What do you know about a symbol after Vinny read the meanings of symbols? Something which we use to represent another things. It might be a picture, a spoken written or written words, and anything used conventionally for the purpose. Jadi apa itu yang dipahami dari arti dari simbol ini? Nah, suatu yang apa? Something we use to represent, merepresentasikan suatu apa? Sesuatu seperti apa itu? Gambar. Ada juga
betul, gambar panah. Toh, dia biasanya dipakai di area lalu lintas. Kalau dari video, dari sini kita apa? Dilarang parkir, berarti ada simbol ya larangan, ya larangan no parking area. Ya kalau apa? Nah, no smoking ada juga ya untuk merepresentasikan ya dilarang merokok. Dilarang stop, berarti orang yang boleh berhenti kok di kendaraan, dia baik kendaraan motor, mobil atau yang lain-lain tidak boleh stop di area tersebut. Berarti orang harus terus memeriksa. Ya, betul. Ada lagi teman-teman yang lain? Apa? Ya, tanda tanya berarti apa? Dia kenapa dia dalam bentuk simbol begini? Berarti representasikan tanda tanya tadi, betul ya. Jadi kenapa ada orang-orang tertentu tidak tahu kenapa ada bentuk simbol ini? Toh, ini menarik ya. Kenapa ada tanda ini? Kalau orang kan tak mengerti apa ini tanda ini. Ternyata ini adalah tanda tanya. Di mana kita akan menanyakan sesuatu, atau kita ingin bertanya, atau kita ingin mencari jawaban dari sesuatu, kita harus menggunakan. Oke, ada lagi ini. Mungkin kalau misalnya di wisata di pantai mengenalkan ombak berarti apa itu? Berarti kalau biasanya kalau melihat berenang berarti ada simbol dangerous ya. Dangerous berarti tempat ini area yang berbahaya, dangerous place atau dangerous. Traffic light. Nah, ada ini bagus lagi. Kalau ada biasanya in traffic light ada simbol-simbol seperti warna-warna lampu ya, lampu di dalam traffic light atau lalu lintas. Seperti ada, kalau kita lihat kan ini ada lampu warna apa biasa pertama? Merah, ada kuning, ada hijau. Nah, ini simbol gambar-gambar ini, warna-warna ini kita bukan lihat lagi seperti gambar ya, tetapi sudah ke warna. Ya warna ini, kenapa kalau merah itu apa dia artinya? Stop ya, stop. Nah, kalau dia jadi kuning apa dia? Hati-hati, berarti be careful kok. Baru ada terakhir adalah hijau. Ini kan green toh, green. Kamu kata yellow kan? Yellow. Baru ini red. Green ini merepresentasikan apa kalau di traffic light? Kalau di traffic light apa berarti kalau di lalu lintas? Jalan toh, berarti kalau orang kita tinggal jalan. Jadi kalau kita di dalam lalu lintas, mau jadi kita memakai kendaraan bermotor ya, we use the motorcycle or your car, then you look at this traffic light and you have to follow it ya. Kamu harus ikuti aturan ini ya, karena kalau kita menggunakan rules yang ada di dalam lalu lintas, kita berarti taat harus ya kalau kita menggunakan. Jadi follow it ya, kamu harus ikuti aturan ini ya, karena kalau kita menggunakan rules yang ada di dalam lalu lintas,
Merah. Bagus ya kalau kita menggunakannya. Jadi kalau tadi kita lihat dalam bentuk simbol, ya ini tanda tanya, questions, big questions, and then this is the colors, ya. The colors in the traffic light is different with the colors. Maybe for the example, the colors red symbols our apa bendera. Misalnya our flag, red and white. Kalau red itu bukan this not says with the traffic light or stop, but red is brave, berani, ya. Jadi beda ya kalau untuk bentuk-bentuk simbol dalam colors in traffic lights or colors. Oke, Simbol risiko jatuh seperti apa? ada gambarnya. Seperti apa itu tolong? Ada Gambar yang jatuh. Oh, jadi dia ada gambar misalnya, ya, ada orang, misalnya gini, terus ada jatuh, nggak bisa. Jadi maksudnya apa itu? Seperti di tangga. Oh, di tangga. Jadi hati-hati orang tidak boleh jalan cepat-cepat misalnya, jangan sampai orang terjatuh. Jadi ada risiko untuk jatuh. Oke, next. Last one. Kayak apa? Gambar bus gitu, tempat pemberhentian bus gitu. Oke. Jadi ada juga gambar pemberhentian bus. Berarti itu adalah parking area untuk bus transportation. Okay, good. Thank you for your contributions, giving examples for these topics of symbols. Now we move. Nah, seperti tadi adik-adik sudah jelaskan tentang contoh-contoh dari simbol. Nah, kita lihat seperti ini, ya, sama seperti yang kalian bilang, seperti yang dijelaskan pada contoh di atas dan juga contoh-contoh yang sudah kalian berikan for the examples you just giving for me. Now look at these pictures. These pictures represent about apa? Merepresentasikan apa? And the next, handphone, gambar handphone. The picture handphone itu merepresentasikan handphone. Jadi gambar bentuk ini, ya, dialah merepresentasikan nama handphone. Dan kemudian gambar ini adalah merepresentasikan apa? Oke, sekarang gambar-gambar ini sangat menolong kita apabila kita mengutarakan sesuatu benda yang sulit. Sama yang tadi, siapa dia bilang tadi, two questions, two signs of questions. Jadi kalau ada orang-orang misalnya yang tidak mungkin mengenal simbol-simbol ini, ada tanda tanya, ada tanda seru, ada tanda kutip, ya mereka pasti tidak tahu kalau kita tidak jelaskan. Nah, itulah mengapa kita harus tahu apa arti dari simbol-simbol tersebut. Nah, ada juga kata dari bahasa Inggris. Kata cat merepresentasikan suatu jenis binatang berkaki empat yang berbulu dan mengeong. Sedangkan kata dog merepresentasikan sejenis binatang yang juga berbulu tapi apa yang berbeda? What is the difference for these two animals, dog and cat? Ya, namanya kan berbeda, tapi mereka sama-sama apa jenis binatang, toh? Satu apa?
menggonggong, satu mengeong. Nah, juga sama dengan kata house. Toh, di sini ada kata house, artinya apa kata house? Rumah. Rumah adalah tempat apa? Sebuah bangunan apa? Dengan segala perangkatnya digunakan untuk tempat tinggal. Ya, tempat tinggal di mana orang tidur, orang mau makan, toh, orang mau beristirahat di sana. Ada tempat, ada living room, ada dining room, ada kitchen. Kan rumah itu merepresentasikan di mana orang tinggal, toh, orang nyaman. Ada keluarga kita di sana. Nah, tetapi beda dengan house. Ada sama dia bangunan, ya. The same representations sebuah bangunan dengan segala perangkat yang sama, tapi memiliki fungsi yang berbeda. Dia different function. Ya, dengan kata house atau hospital berfungsi sebagai tempat orang sakit. Jadi beda. Jadi kalau orang lihat lagi ini ada rumah, ini sampingnya ada rumah sakit. Tetapi kita tahu dua-dua ini memang sama merepresentasikan sebuah bangunan, tetapi fungsinya berbeda. Jelas ya sampai di sini? Ya, jadi kita lebih tegas lagi di sini ya. Disebutkan these pictures. Gambar ini sebuah simbol. Ini gambar apa tadi? Ya, rumah. Sebuah simbol yang merepresentasikan sebuah rumah yang sebenarnya adalah representasinya, referennya. Jadi referen. Jadi kalau gambar rumah, kalau baru dengan kata rumah, referennya kalau pasti akan apa? Memvisualisasi gambar rumah. Toh? Nah, kalau kita mendengar kata bus, kita akan apa? Ya, kita akan memvisualisasi gambar transportasi jenis kendaraan apa? Bus, ya, bukan misalnya car, ya, atau apa lagi? Ya, jenis-jenis transportasi yang. Jadi kalau kita dengar kata bus, ini adalah mobil yang besar, ya, mobil transportasi apa? Transportasi umum, ya, yang kita gunakan sehari-hari. Oke, ada pertanyaan sampai sini? You have any questions for me? You have any questions? Is this clear for you? Okay, thank you. Next sessions we are discussing for another topics, and then thank you very much for our meeting for today, and then